Hai, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang model komunikasi Berlo. Disimak ya videonya. Model komunikasi Berlo ini dikemukakan pada tahun 1960. Namun pada abad ke-20, komunikasi dianggap sebagai proses yang bersifat mekanis atau bisa disebut juga model komunikasi linear. Kenapa? Karena pesan yang disampaikan berjalan lurus melalui saluran komunikasi. Dalam model komunikasi Berlo terdapat dua unsur. Yang pertama ada encoder dan yang kedua ada decoder. Encoder artinya menyandi pesan atau memformulasikan pesan, sedangkan decoder artinya membaca sandi atau menerjemahkan pesan. Dalam proses komunikasi, encoder bertanggung jawab mengekspresikan maksud sumber dalam bentuk pesan, atau bisa disebut encoder adalah pengirim pesan, sedangkan decoder hanya sebagai penerima pesan yang disampaikan oleh encoder. Nah, selanjutnya ada 4 elemen dari model komunikasi Berlo yang harus kita ketahui nih. Yang pertama itu source atau sumber. Yang kedua, message atau pesan. Yang ketiga, channel atau saluran komunikasi. Dan yang keempat, R, receiver atau penerima. Nah, 4 elemen tadi itu mencakup aspek-aspek lain. Yang pertama itu ada source. Source itu terdiri dari skill, attitude, knowledge, social system, dan culture. Selanjutnya ada message, yaitu content, element, treatment, structure, dan code. Yang ketiga, channel. Channel itu juga terdiri dari hearing, seeing, touching, smelling, dan testing. Nah, yang terakhir itu ada receiver nih. Receiver itu terdiri dari skill, attitude, knowledge, social system, dan culture. Kelebihan komunikasi Berlo adalah model ini tidak terbatas pada komunikasi publik atau komunikasi massa, namun juga komunikasi antar pribadi. Dan berbagai bentuk komunikasi tertulis, model Berlo juga bersifat heuristik atau merangsang penelitian. Karena merinci unsur-unsur yang penting dalam proses komunikasi, model ini misalnya dapat memandu Anda untuk meneliti efek keterampilan komunikasi penerima atas penerimaan pesan yang Anda kirimkan kepadanya. Atau Anda sebagai pembicara mungkin mulai menyadari bahwa latar belakang sosial Anda memengaruhi sikap penerima pesan Anda. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kekurangan komunikasi Berlo. Yang pertama, tidak adanya umpan balik sehingga sumber tidak mengetahui efek yang terjadi pada penerima pesan. Dalam hal ini, komunikator tidak dapat mengetahui efek yang diberikan oleh komunikan karena model komunikasi Berlo ini bukan model komunikasi dua arah. Yang kedua, tidak menyebutkan adanya hambatan-hambatan komunikasi. Yang ketiga, tidak adanya ruang untuk gangguan komunikasi. Yang keempat, model komunikasi Berlo dipandang sebagai model komunikasi yang kompleks. Yang kelima, model komunikasi Berlo ini merupakan model komunikasi linear, yang dimana hanya terjadi satu arah saja, tanpa terjadi timbal balik terhadap pesan yang disampaikan komunikator. Yang keenam, komunikasi nonverbal dianggap tidak penting dalam mempengaruhi orang lain. Komunikasi nonverbal itu adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Dan yang terakhir, dalam kehidupan nyata, kebutuhan individu untuk berada pada level yang sama bagi terjadinya komunikasi terkadang tidak benar. Contohnya seperti seorang guru yang sedang menyampaikan pesan di depan kelas. Tidak hanya seorang guru, murid pun bisa juga menampilkan sesuatu di depan kelas ataupun menyampaikan suatu pesan. Contoh model komunikasi Berlo dalam perkantoran. Akan diadakannya rapat oleh pimpinan perusahaan mengenai proyek mendatang yang akan dikerjakan. Pimpinan memulai rapat dan beliau menjelaskan kenapa diadakan rapat dadakan, kemudian beliau segera memberikan inti dari rapat tersebut. Para karyawan mendengarkan hal yang disampaikan oleh pimpinan tersebut. Nah, gimana nih videonya? Semoga bermanfaat ya buat kalian. Jangan lupa like sama komennya juga. Terima kasih sudah mau menonton.